Hai, kembali lagi bersama saya di Raja Dogor Film, Belaku Taak Belaku Tik Yuhuy. Gimana nih kabar kalian? Pasti sehat dong? Ya, kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Blue Lagoon, yang dimana seorang pria dan wanita tersesat di pulau tanpa ada penghuni. Bagaimana kelanjutan ceritanya ini dia? Selamat menyaksikan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua sosok muda-mudi yang berbeda karakter dan lingkungan. Emma merupakan gadis yang berasal dari keluarga utuh dan penuh kasih sayang. Berkat parasnya yang cantik, menjadikannya cewek paling populer di sekolahnya. Dia pun memiliki geng yang beranggotakan cewek-cewek populer di dalamnya. Hal itu berbanding terbalik dengan sosok Gin. Dia dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Meninggalnya sang ibu seakan membuat dia menjadi pemuda yang pendiam dan suka menyendiri. Meskipun berwajah tampan, Din sering dijadikan bahan pergunjingan oleh geng Emma yang sekelas dengannya. Walaupun jarang bertegur sapa, sebenarnya Din dan Emma sudah saling memperhatikan sejak lama. Beberapa hari kemudian, sekolah mereka akan mengadakan perjalanan jauh ke Trinidad untuk sebuah acara bakti sosial. Din dan Emma menanggapi acara tersebut dengan sangat berbeda. Bagi Emma, ini merupakan kesempatan untuk bersenang-senang dan kumpul bareng teman-temannya. Sedangkan Din yang dari awal sudah berniat untuk tidak ikut, akhirnya atas desakan sang ayah dia pun terpaksa berangkat ke Trinidad. Kepopuleran gengnya membuat Emma seperti dibatasi pergaulannya oleh teman-temannya itu. Bahkan dalam urusan asmara, salah satu teman bernama Lizzie nampak berusaha menjodohkannya dengan Stephen. Dia adalah salah seorang pria populer di sekolah itu. Hari pertama di kota Trinidad, dia habiskan murid-murid sekolah dengan berenang. Kemudian di hari berikutnya, mereka sudah disibukkan dengan pembuatan sarana-prasarana untuk kemajuan kota itu. Di malam hari setelah selesai video call dengan kedua orang tuanya, Emma langsung diajak bersenang-senang oleh gengnya. Malam itu akan diadakan pesta di sebuah kapal. Stephen yang dijodohkan dengan Emma berharap gadis cantik itu mau bersenang-senang dengannya di acara tersebut. Emma yang dari awal tak tertarik dengan Stephen, terlihat jijik setelah melihat Stephen sedang beradu mulut dengan cewek lain. Tak berselang lama di tengah keriuhan pesta, datanglah polisi setempat yang akan sidak di kapal itu. Membuat sebagian besar remaja nakal di kapal itu langsung kalang kabut, membuang obat-obatan yang mereka bawa. Namun naas, saat itu Emma yang berdiri di tepian kapal, tanpa sengaja dia tersenggol oleh temannya, menyebabkan dirinya jatuh ke lautan lepas. Din yang melihat Emma terjatuh langsung menceburkan diri demi menolong Emma. Dengan menaiki skoci kapal yang sudah terapung sedari awal, Din dan Emma berhasil selamat setelah menaiki skoci itu. Din yang takut terlibat dengan kepolisian, nekat melepas tali yang menghubungkan antara kapal dan skoci yang mereka naiki. Namun badai tiba-tiba muncul, membuat Emma panik dan memaksa Din untuk kembali ke kapal. Tapi sialnya, skoci mereka sudah terlanjur mengapung jauh ke lautan lepas. Hingga pada akhirnya, sebuah ombak besar mengempas skoci yang mereka naiki. Keesokan harinya bertepatan dengan berakhirnya bakti sosial dari sekolah mereka, para murid bersiap untuk pulang ke tempat asal mereka. Dengan wajah cemas, Lizzie melaporkan ke seorang guru tentang hilangnya Emma sejak kemarin malam. Pada akhirnya rombongan itu menyadari kalau Din juga tidak hadir di antara mereka. Sementara itu di tengah lautan, Din dan Emma yang selamat dari terjangan ombak semalam terlihat sedang berdebat dan saling menyalahkan atas kesialan yang menimpa mereka. Suasana pun makin panas karena perbedaan karakter yang mereka miliki. Namun pertikaian itu mereda seiring terlihatnya sebuah pulau yang terletak beberapa kilometer dari tempat mereka mengapung. Mereka berusaha dengan keras mendayung untuk sampai di pulau itu. Sesampainya di pulau itu, Din dan Emma bergegas masuk ke dalam hutan untuk mencari penginapan. Mereka salah mengira kalau pulau tersebut memiliki penghuni selain mereka berdua. Sebelum masuk ke dalam hutan, Din sempat mengambil pistol suar dari skoci. Dia merasa akan membutuhkannya suatu saat nanti. Orang tua Din dan Emma, yang baru saja mendapatkan kabar buruk tentang anak-anak mereka, langsung meminta bantuan pihak berwajib. Bahkan tanpa menghiraukan buruknya cuaca saat itu, para orang tua itu nekat berangkat ke Trinidad. Dengan pengetahuan tentang survival yang seadanya, Din dan Emma menelusuri hutan yang nampak belum terjamah oleh manusia. Mereka sangat terpukau melihat pemandangan di depan mata. Dia memperlihatkan sebuah laguna biru dihiasi air terjun kecil yang indah. Din pun tergiur untuk berenang di laguna itu. Namun Emma melarang dan memaksa Din untuk segera mencari bantuan bersamanya.
Meskipun sudah berjam-jam mengelilingi pulau, mereka berdua tak menemukan orang lain di sekitar sana. Air laut yang kala itu sedang pasang menambah kesengsaraan bagi Din dan Emma. Mereka kaget ketika Scotchy yang tadi ditinggal di tepi pantai hilang terseret ombak. Dengan sisa cemilan yang ada, Din dan Emma pun makan malam bersama. Sebelum akhirnya mereka terlelap di pinggir pantai. HP yang mereka miliki juga tak berguna, karena tidak adanya sinyal di pulau itu. Pagi harinya, Emma berinisiatif menuliskan kode SOS di hamparan pasir di pinggir pantai. Untungnya persediaan air tawar di pulau itu sangatlah banyak. Ketika Emma sedang mengisi air minum di sungai, dia merasa ada yang mengawasinya dari dalam hutan. Lingkungan yang asing memaksa mereka berdua untuk menyesuaikan diri. Di antara lebatnya hutan dan hempasan ombak di pinggir pantai, mereka membangun sebuah gubuk sederhana untuk berlindung. Kekayaan alam di pulau terpencil itu sepertinya tak akan membuat mereka kelaparan. Perut mereka pun terisi oleh buah-buahan yang tumbuh subur di tempat itu. Sementara di tempat lain, orang tua mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan anak-anaknya. Namun, karena terbatasnya sumber daya manusia dan luasnya area penelusuran, membuat usaha mereka selalu berbuah nihil. Dan sampailah pada sebuah titik, di mana pencarian Emma dan Din dihentikan oleh pemerintah setempat, sehingga orang tua mereka harus menggunakan dana pribadi untuk melanjutkan pencarian anak-anak mereka. Suatu ketika betapa syoknya Emma melihat tulang manusia di dekat gubuk yang mereka buat. Dia berasumsi kalau nasib dirinya dan Din akan sama seperti tulang itu. Dengan sabar, Din memberikan support pada Emma bahwa mereka masih memiliki harapan dan kuat kalau terus bersama-sama. Karena situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka untuk terus berduaan, akhirnya benih cinta pun tumbuh di hati mereka. Didukung dengan suasana yang romantis, Din dan Emma mencurahkan seluruh perasaannya dengan kegiatan yang nikmat. Keesokan paginya, Din menguburkan tulang manusia yang mereka temukan. Din menjelaskan pada Emma kenapa dia menguburkan tulang manusia yang mereka temukan. Itu karena Din ingin menghilangkan rasa bersalahnya karena dia tidak hadir ke pemakaman sang ibu di masa lampau. Din merasa kalau dia menjadi penyebab meninggalnya sang ibu karena kecelakaan mobil saat mengantarkannya latihan sepak bola. Semakin lama bersama, cinta mereka berdua pun semakin kuat. 1 bulan setelah hilangnya Din dan Emma, orang tua mereka akhirnya dengan sangat terpaksa harus berdamai dengan kenyataan dan kembali ke kehidupannya meskipun tanpa anak-anak yang mereka cintai. Di saat Emma yang mulai putus asa, ada Din yang tanpa bosan meyakinkan Emma untuk tetap bertahan. Berkembangnya kemampuan mereka dalam mencari makanan pun diiringi dengan terus berkembangnya kemampuan mereka untuk melakukan berbagai gaya saat menikmati sebuah kenikmatan duniawi. Emma mengaku pada Din bahwa dia adalah pria yang pertama kali membuka segelnya. Meskipun sempat kaget, Din berterima kasih pada Emma karena Emma telah memberikan harta yang paling berharga dari dirinya. Kesempatan untuk pergi dari pulau itu hadir kala sebuah pesawat melintas. Namun harapan mereka seketika pupus karena mereka tidak menemukan pistol suara yang ada di tas yang biasanya mereka pakai untuk menyimpan barang. Emma merasa ada orang lain di pulau itu yang sengaja mencuri barang-barang mereka. Kejadian itu memicu kesalahpahaman di antara mereka. Saat sedang menelusuri asal suara asing dari dalam hutan, tiba-tiba muncul seekor panter di hadapannya. Naluri berburu dari hewan liar itu pun muncul seketika, dan hewan itu langsung mengejar Din. Din yang semakin tangkas untuk bertahan hidup, nampak tahu betul apa yang harus diperbuat saat itu. Emma yang panik juga ikut berlari ke arah Din. Dan akhirnya dia menemukan panter terkapar di hadapan Din. Hari demi hari pun berlalu. Orang tua dan teman-teman sepasang remaja itu mulai membiasakan diri tanpa kehadiran Din dan Emma. Hal yang sama juga terjadi pada Din dan Emma. Mau tak mau, mereka menjalani kehidupan serba seadanya di pulau terpencil itu. Suatu hari, ketika mereka sedang santai di bawah rindangnya pohon, tiba-tiba satu persatu barang mereka yang hilang jatuh dari atas pohon itu. Dan terkuaklah pelaku pencurian selama ini adalah seekor monyet. Beruntung, pistol suara yang sempat dicari-cari akhirnya kembali ke tangan mereka. Saking senangnya Emma langsung menembakkan pistol suara itu ke langit. Din yang nampak bahagia hidup di pulau terpencil itu berdua bersama Emma, tak senang karena perbuatan Emma. Akhirnya mereka pun kembali bertengkar, sebab Emma sudah sangat jenuh berada di sana. Karena merasa saling membutuhkan satu sama lain,
Perselisihan mereka pun hanya berlangsung sebentar saja. Dan suatu kebetulan, saat Emma menembakkan pistol suar tadi, ada sebuah helikopter yang melintas. Hingga muncullah helikopter yang sepertinya mencari asal dari tembakan itu. Dan hari itu menjadi hari terakhir mereka tinggal di pulau terpencil itu. Keluarga dan teman-temannya yang sempat putus asa akan keselamatan Din dan Emma, begitu bahagia menyambut kepulangan mereka berdua. Emma langsung dikerubungi oleh para keluarga dan teman-temannya. Berbeda dengan Din yang nampak sedih karena tak bisa lagi bersama Emma. Di malam pertama kepulangan mereka, Din nekat menyelinap ke kamar Emma melalui jendela untuk sekedar bertanya kondisi dari gadis yang dicintainya itu. Emma berharap kehadiran Din di pesta kembalinya Emma yang diadakan oleh keluarganya. Kehidupan sepasang remaja itu pun kembali seperti sedia kala, di mana Emma kembali berkumpul dengan gengnya, sedangkan Din masih tetap suka menyendiri. Namun di balik itu, mata mereka berdua nampak saling mencari satu sama lain. Dengan memakai taksido yang membuat Din nampak lebih dewasa, Din datang ke pesta Emma. Di tengah rintik hujan malam itu, Din berdiri menunggu Emma untuk sadar akan kedatangannya. Emma yang memang sudah jatuh cinta pada Din, tanpa pikir panjang ikut basa-basan bersama pria yang dia cintai. Hingga akhirnya, Din dan Emma berdansa di bawah rintik hujan, mengingatkan kembali kebersamaan mereka berdua di sebuah pulau yang dianggap mereka sebagai surga. Kemudian, film pun berakhir. Gimana nih guys menurut kalian? Ending dari filmnya? Kalau menurut Mimin sih endingnya sangat bagus karena mereka dipertemukan kembali. Oh ya, bantu support Mimin, subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar Mimin makin semangat bikin alur film yang lainnya.